Itu loh, polisi setan kok malah kita bayar pakai uang pajak. Harusnya kan Pak Prabowo Subianto ketiga polisi setan itu ya di Nusa Kambangan. Gitu loh. Ya. Makanya kami meminta kepada Kompolnas untuk mendukung atau mendorong diadakannya RDP, rapat dengar pendapat, supaya kita bongkar ini bobroknya laboratorium forensik Baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismon Sianipar bersama Dr. Tifa dan tim TPUA lainnya akhirnya bertemu dengan Kompolnas, yaitu Kompolnas di sini memiliki fungsi utama yaitu melaksanakan pengawasan fungsional terhadap kinerja kepolisian ya. Kita lihat kemarin polisi menghentikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Apalagi Jokowi punya alasan tidak mau memperlihatkan ijazahnya dan tidak akan berakhir di pengadilan. Karena memang Barreskrim sudah menghentikan kasus tersebut. Bahkan Dr. Tifa sendiri sudah membawa kasus ini ke dunia internasional. Dan ini sudah mengundang perhatian 25 negara di dunia tentang kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Bahkan mereka yang menggugat ijazah palsu Jokowi dipidana atau dikriminalisasi. Sehingga pada akhirnya pun Rismon akhirnya bertemu dengan Kompolnas melaporkan kasus ini. Baik, langsung saja kita simak pernyataan dari Rismon Sianipar Kamis ini kita diterima oleh Kompolnas dalam konteks pemberitahuan dan atau laporan juga bahwa kami minta ditindaklanjuti secara serius apa yang kami ajukan. Cukup luar biasa padat sekali soal masalah tentang baik itu di Baris Krim Mabes maupun Polda. Mungkin pertama yang bisa saya sampaikan untuk Bang Rismon. Oh ya, silakan lanjut. Ya, tadi banyak yang kita tunjukkan demonstrasikan terkait dengan sejumlah metode yang kami demonstrasikan tadi terkait dengan ijazah maupun lembar pengesahan skripsi atas nama Joko Widodo, terutama lembar pengesahan skripsi yang kami analisa dengan metode OCR Optical Character Recognition, dengan di hybrid, dengan edge detector dan adaptive thresholding. Jadi di situ bisa kami buktikan bahwa lembar pengesahan Joko Widodo dengan menganalisa proportional spacing dan kerning, maka itu kita buktikan bahwa lembar pengesahan Joko Widodo itu dibuat dengan teknologi digital, word processor modern. Tebakan saya adalah word processor, word document yang ada di Microsoft Windows tahun 2003-2004. Begitu juga dengan ijazah, kita bandingkan ijazah Pronojiwo dengan overlapping detection itu tidak identik. Terus dengan uji lapisan visual menggunakan metode yang dinamakan dengan ELA juga, dan satu lagi uji lapisan visual itu menggunakan Cummins clustering. Maklum banyak metodenya soalnya. Cummins clustering, tetapi di dalam buku nanti setiap metode ini, setiap uji-uji ini kami buktikan bukan hanya dengan satu metode, sampai 3 Jadi dalam satu untuk mendapatkan kesimpulan kita uji dengan 3 metode. Itu nanti bisa dibeli lewat e-book. E-book gratis nggak, Bu? E-booknya nanti, modal dari e-book nanti kita pakai untuk cetak 500 sampai 600 halaman. Sudah hampir selesai sih Terus di situ juga saya tunjukkan kepada Kompolnas yang mengawasi kinerja kepolisian yang seharusnya melaporkan langsung kepada Presiden, bukan kepada Jokowi Semoga laporan aduan kami ini bukan dilaporkan kepada Jokowi di Solo karena dia sudah mantan. Harusnya aduan kami itu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahwa saya tunjukkan tadi laboratorium forensik Barreskrim Polri itu laboratorium tidak punya harga diri, suka memanipulasi, rusak, kotor karena hasilnya berdasarkan pesanan. Salah satu kasus dari sekian banyak, salah 3 kasus Vina Cirebon, kasus KM50, kasus Jessica Wongso terutama polisi setannya siapa? Yaitu Tito Karnavian. Berikut polisi setan lainnya siapa? Krisnamurti yang sekarang menjabat Dirtipidum Kadip Pintar. Terus sekarang polisi setan lainnya, Kepala Laboratorium Komputer Forensik itu Muhammad Nur Lazar. Kasus Jessica pangkatnya masih AKBP. Sekarang sudah Brigjen. Itu loh. Polisi setan kok malah kita bayar pakai uang pajak. Harusnya kan Pak Prabowo Subianto ketiga polisi setan itu di Nusa Kambangan. Gitu loh. Makanya kami meminta kepada Kompolnas untuk mendukung atau mendorong diadakannya RDP, rapat dengar pendapat, supaya kita bongkar ini bobroknya laboratorium forensik Barreskrim Polri. Sembari kita berikan usulan agar laboratorium forensik itu tidak di dalam struktur kepolisian. Dia harus di luar. Dia harus independen supaya hasilnya tidak diatur-atur sesuai dengan keinginan para jenderal-jenderalnya. Karena apa? Penegakan hukum di Indonesia dimulai dari hulu, yaitu kepolisian. Hulunya kepolisian lagi. Hulu dari hulu adalah laboratorium forensik. Bayangkan, kalau hasil laboratorium forensik
yang sudah dimanipulasi, dipakai oleh jaksa dalam penuntutan, dipakai oleh hakim dalam pertimbangan keputusannya. Mau jadi apa Indonesia ini? Ya, pantas saja menurut Indeks Mundi, kepolisian Indonesia menjadi kepolisian terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Kalau menurut saya pribadi, kepolisian Indonesia adalah kepolisian terkotor, terkorup sedunia. Oleh karena itu Pak Prabowo Subianto, rakyat sangat berharap pada Anda untuk membenahi secepat-cepatnya, ya, secepat-cepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya menjelang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 2025. Ya, tanggal 7 hari ini. 10 hari lagi tunjukkanlah ya bahwa Pak Prabowo Subianto adalah presiden yang merdeka. Merdeka dulu Pak dalam memilih Kapolri, Jaksa Agung, menteri-menteri yang menjadi limbah dari Jokowi. Baru kita bisa merayakan 17 Agustus. Kalau presidennya saja tidak merdeka, maka rakyatnya pasti belum merdeka. Oleh begitu aja, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya menyambung apa yang disampaikan Dr. Risman Sianipar terkait dengan dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bareskrim, yang kemudian digunakan untuk memberikan simpulan terhadap hasil laboratorium forensik yang dilakukan oleh mereka. Tadi saya sampaikan kepada Kompolnas, setelah ini kali kedua ya, saya bertemu dengan Komisioner Kompolnas. Tadi saya presentasi, alhamdulillah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk presentasi. Di situ saya membandingkan dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bareskrim untuk diuji laboratorium. Satu, yaitu ijazah fotokopi bersama dengan ijazah asli milik dari lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Kemudian yang kedua adalah transkrip ya. Transkrip yang dipresentasikan oleh Bareskrim itu adalah transkrip bodong. Transkrip yang sama sekali jauh dari otentitas. Karena di tangan kami sudah ada transkrip nilai asli dari Fakultas Kehutanan UGM yang berbeda sekali dengan transkrip nilai yang dipresentasikan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025. Sayangnya pada tanggal 9 Juli pada saat gelar perkara khusus di mana saya diundang oleh TPUA menjadi saksi ahli, saya hanya diberi kesempatan 5 menit saja sehingga tidak punya waktu untuk mempresentasikan temuan-temuan dari yang kami lakukan. Foto-foto yang digunakan oleh Bareskrim itu adalah foto-foto yang unverified, foto-foto yang hanya dikumpulkan sembarangan saja. Tetapi kepolisian dalam hal ini Bareskrim ya, rupanya lupa bahwa teknologi digital sekarang luar biasa. Hanya untuk melakukan analisis terhadap foto-foto itu sangat mudah dilakukan, bahkan bukan hanya oleh ahli ya. Jadi ini sekali lagi adalah catatan besar sekali ya, kasus dugaan ijazah palsu ini catatan yang besar sekali. Saya mendukung apa yang tadi disampaikan oleh sahabat saya Dr. Risman Sianipar ya, bahwa harus ada perubahan yang sangat drastis ya terhadap independensi dari Bareskrim, independensi dari Puslapfor ya. Sebab jangan sampai kemudian digunakan untuk melakukan legitimasi terhadap dokumen-dokumen yang unverified atau tidak otentik ya. Itu yang sangat penting, sebab kalau tidak, kalau kepolisian terus-menerus melakukan pekerjaannya dengan cara seperti ini, maka tidak tertutup kemungkinan dari 12 orang nanti akan ada kasus berikutnya lagi, ada 50 orang dan seterusnya. Nanti penjara akan penuh orang-orang baik, sementara orang-orang yang melakukan kebohongan dan penipuan masih berkeliaran di luar sana. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami akan lakukan ini bisa didengar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada semuanya. Ya, saya tadi sudah menyampaikan di Kompolnas ya bahwa pemanggilan kepada wartawan seperti ini tidak benar dan tidak bisa dibenarkan dan tidak boleh dibenarkan. Karena kita punya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 yang mengatur supaya kita tidak kembali ke zaman jahiliyah Orde Baru lagi, di mana pers dan wartawan tidak boleh memberitakan apa yang tidak disukai penguasa. Supaya kita tidak kembali ke zaman itu lagi, kita punya Dewan Pers. Dewan Pers itu gunanya untuk memanggil pihak-pihak terkait apabila ada ketidaksesuaian dalam pemberitaan. Ketidaksesuaian itu apa? Misalnya dibilang bajunya hitam padahal bajunya putih, kira-kira begitu. Nah, nanti akan dipertemukan dengan yang tidak terima dengan pemberitaan itu. Nah, saya baru saja mendapatkan juga surat panggilan saksi ke-1. Nah, kenapa saya duluan nih? Kebiasaan ini Polda Metro Jaya ya, memanggil wartawan duluan. Mungkin kawan-kawan di sini juga ada yang dipanggil, tapi nggak tahu sudah pada dapat apa belum. Saya dipanggil untuk tanggal 14 Agustus 2025. Nanti kita akan berkoordinasi dengan para kuasa hukum. Apa langkah selanjutnya yang terbaik? Karena kan yang di Kompolnas baru berjalan nih. Apa gara-gara kita ke Kompolnas tiba-tiba dipanggil jadi saksi? Atau apa gara-gara, apalagi nih, apa gara-gara Kapoldanya diganti, kita dipanggil jadi saksi? Ah, ya kan? Jadi kita bingung. Apa sih cara berpikirnya Polda Metro Jaya ini? Kenapa tanggal 14? Kenapa? Nah, kenapa Pak Jokowi boleh diperiksa di Solo?
Kalau gitu saya jalan-jalan ke Medan aja deh, periksa saya di Medan aja. Kira-kira gitu gimana? Ya, ya kan. Pak Jokowi boleh diperiksa di Solo. Lalu Prof. Sofian ya, Bang Rismon ya, yang didatangi Polda Metro Jaya juga di Yogyakarta. Berarti kan Polda Metro Jaya ini punya banyak duit, punya banyak anggaran untuk jalan-jalan ke Solo, jalan-jalan ke Jogja hanya untuk memeriksa satu biji orang aja tuh. Ya kan, hanya mencari satu orang aja. Kenapa tidak periksa Kasmujo sekalian, Pak? Kenapa tidak periksa Pratikno sekalian deh tuh, udah ada yang ngomong Pratikno di sebelah. Meskipun Pratiknonya di Jakarta setahu saya. Nah, kenapa nggak periksa Ova Emilia sekalian, Pak? Kenapa nggak periksa Ketoyan, kepala desa itu sekalian? Nah, Ibu Wening dan banyak lagi. Kok dekannya segala macam, Sigit Sunarta. Kenapa nggak periksa orang-orang yang sudah memberikan ijazah ke kami itu? Banyak loh. Nah, jadi ini kesannya sepertinya tebang pilih. Suka-suka gue. Siapa yang gue suka, gue tanyain. Siapa yang gue nggak suka, ya udahlah biarin aja. Nggak usah diganggu-ganggu. Kasmujo nggak usah diganggu. Tapi wartawan kita gangguin terus, kita panggilin terus. Saksi, ya judulnya sih saksi. Nggak tahu nanti kalau saya udah kesana, tiba-tiba suka-suka gue jadiin tersangka misalnya seperti itu. Apakah Pak Prabowo, apakah Kompolnas, apakah semua partai politik diam saja melihat ini? Saya mau lihat juga, saya mau tahu juga. Ya kan? Amnesti dan abolisi sudah dilihat kemarin, dilakukan Pak Prabowo, saya sangat apresiasi sekali itu. Itu langkah politik yang luar biasa. Tapi Polri ini masih mengecewakan menurut saya. Masih berpikir dengan caranya sendiri, dengan kotak kecil yang dia tahu sendiri, hanya segitu aja. Jadi ya terima kasih undangan untuk jadi saksi ini, panggilan untuk saksi ini, nanti akan saya sikapi bagaimana semestinya. Terima kasih. Silakan Pak. Next. Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kompolnas tadi, khususnya TPUA, menyampaikan bahwa Kompolnas harus segera bergerak ya, untuk dua hal. Yang pertama adalah menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas fungsional atas kerja kepolisian. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, ia harus memberi nasihat kepada Presiden berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepolisian. Saya kira posisinya strategis untuk itu, dan hal tersebut memang menjadi dorongan dari kami yang telah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keraguan, ketidakyakinan, serta keberatan atas apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat menghentikan penyelidikan yang dilaporkan atau diadukan oleh TPUA berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Ya, pada hasil gelar perkara khusus yang kemarin itu semacam meneguhkan penghentian penyelidikan, dan itulah yang dinyatakan keberatan ya, oleh pihak TPUA khususnya karena tidak sesuai lah dengan alasan hukum yang dia kemukakan. Alasan hukumnya adalah bahwa katanya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Padahal kita semua sedang dan sudah bisa menguji apa yang dilakukan oleh pihak Dittipidum ya, yang diumumkan oleh Dirtipidum itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu baik Perkapolri itu kan maupun KUHP itu dua aturan dasar saja sudah banyak dilanggar. Misalnya sebagai contoh yang kami kemukakan itu soal gelar perkara yang tidak berprinsip integrated criminal justice system, itu kan, di mana pelapor terlapor tidak diikutsertakan, atau penyelidikan yang tidak selesai, yang tidak tuntas tiba-tiba diselesaikan dengan kalimat dihentikan, atau juga data-data atau fakta-fakta yang tidak cermat, gitu ya. Sebagai contoh, banyak contohnya, misalnya soal KKN-nya Pak Joko Widodo yang kata Dirtipidum tahun 1983, pengakuan Joko Widodo sendiri 1985, begitu dengan desanya dan sebagainya. Jadi ketidakcermatan dilakukan. Dan yang paling fatal adalah bahwa menyampaikan kepada publik tidak berbasis pada data asli. Data aslinya adalah ijazah Joko Widodo, tapi fotokopi. Saya kira itu adalah hal yang sangat naif sekali, memberi informasi kepada publik dengan hanya menyampaikan fotokopi saja. Sedangkan masalah seriusnya di mana-mana pertanyaan tentang dokumen asli. Punya tidak Joko Widodo itu ijazah aslinya? Dan kalaupun ada, palsu atau benar asli? Saya kira ini pertanyaan seriusnya. Dan itu yang tidak terkomunikasikan kepada publik sampai saat ini, yang dinyatakan oleh pihak Bareskrim kemarin. Nah, kemudian juga bahwa kita keberatan atas dasar penyataan bahwa apa yang disampaikan oleh pihak
pelapor itu atau pengadu emas itu adalah dokumen sekunder, tidak primer. Padahal yang primer yang dimaksud utama itu adalah ijazah itu sendiri, memang disembunyikan, gitu kan? Bagaimana kita bisa menampilkan data primer kalau memang data primer itu oleh pihak Joko Widodo dan juga oleh pihak kepolisian disembunyikan, gitu. Sementara kita pun menyatakan bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh TPUA, ahli dan peserta gelar perkara itu adalah fakta-fakta berbasis alat bukti menurut KUHAP 184 KUHAP yang menyatakan alat bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian juga menurut Undang-Undang ITE, dokumen elektronik itu bisa menjadi alat bukti. Dan itu semua sudah dikemukakan gitu oleh TPUA ahli waktu gelar perkara khusus. Jadi bohong sekali pernyataan pihak Bareskrim atau Karo Wasidik yang menyatakan tidak ada kekuatan pembuktian yang dikemukakan oleh pihak pelapor. Salah, keliru, gitu, bahkan manipulatif. Oleh karena itu, kembalikan pemahaman tentang apa yang disebut alat bukti. Dan alat bukti itu sudah dikemukakan di gelar perkara khusus maupun dalam proses-proses pemeriksaan sebelumnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi sudah dikemukakan. Semuanya itu ditafsirkan negatif atau dinafikan. Saya kira hal yang sangat mendasar ini kesalahan dari pihak Bareskrim yang menyebabkan bahwa TPUA, ahli, dan mungkin yang lain-lain para aktivis akan bergerak terus gitu, tidak merasa selesai dengan pernyataan bahwa Dirtipidum sudah benar menghentikan penyelidikan. Maka dalam surat ke Presiden yang diharapkan diawasi juga oleh pihak Kompolnas, maka TPUA menyatakan Presiden harus memerintahkan Kapolri untuk menjalankan dan meneruskan melanjutkan proses penyelidikan dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Joko Widodo. Oleh karena itu diharapkan prosesnya dari penyelidikan naik ke penyidikan, dari penyidikan ke proses peradilan. Saya kira bukan para aktivis ini yang patut untuk dikriminalkan, tapi pelaku kriminal hakiki adalah Joko Widodo. Dan itu disampaikan kepada Kompolnas, diharapkan untuk mengawasi proses tersebut. Insya Allah apa yang disampaikan tadi akan ditindaklanjuti. Dan kalau sudah ditindaklanjuti, baru melaporkan ke Presiden dan akan ditetapkan apa-apa yang semestinya. Yang jelas, komitmennya adalah penegakan hukum, bukan pembelokan hukum atau menjadikan hukum sebagai alat kepentingan politik, kekuasaan, atau khususnya melindungi seorang yang bernama Joko Widodo. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua poin aja yang mau saya ceritakan hasil pertemuan di dalam tadi, melanjuti dari Michael dari perspektif media seolah-olah ada diskriminasi. Nah, tadi saya sampaikan di tengah-tengah forum, seolah-olah ada diskriminasi itu kenapa dari media itu hanya dari sisi kita saja yang dijadikan terlapor. Padahal kalau dari sisi pemberitaan, istilah netizen itu, dari sisi pemberitaan di kubu Sylvester atau di kubu sana, di kubu lain, itu juga banyak sekali konten-konten yang sifatnya itu menghina, konten-konten yang sifatnya itu membuli atau nyinyir kepada tokoh-tokoh aktivis di sini. Dan kenapa hanya dari kita aja yang dijadikan terlapor, itu poin pertama. Poin keduanya itu, soal apa aja tadi ya? Poin keduanya soal pemanggilan. Pemanggilan itu dimulai hari ini, ada pemanggilan terbaru yang saya terima itu di tanggal 14 besok. Jadi menginformasikan saja buat teman-teman atau warga yang menyaksikan, tanggal 14 besok sudah ada pemanggilan yang saya terima dan Bang Michael tadi juga terima. Ada beberapa juga yang terima surat pemanggilan di tanggal 14 itu. Kurang lebih seperti itu. Simpel dua poin tadi yang saya sampaikan di tengah-tengah forum. Diterima oleh anggota semua dari Kompolnas. Komisioner lagi bertugas. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Tadi alhamdulillah kita sudah beraudensi dengan Kompolnas dan dihadirkan semua yang dilaporkan atau terlapor, ya kan? Tapi kita membahas soal keabsahan dari pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan sehingga penyelidikan dihentikan. Nah, itu kami protes berat karena agak menarik juga. Di situ dikatakan bahwa pemberhentian penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi bicaranya soal barang bukti, alat bukti. Apakah alat bukti, barang bukti itu ketentuan? Jadi nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung. Lah, kami
datang khusus ke Kompolnas, nanti ini ke Komnas HAM, kemudian kemarin ke Ombudsman dan ke DPR. Karena jujur aja bahwa di dalam surat yang dikatakan bahwa sesuai ketentuan pemberhentian itu kata di dalam surat itu merujuk dari putusan gelar. Berarti awalnya kita berkesimpulan berarti para pihak eksternal yang diundang itu ikut memutuskan. Tapi begitu kami konfirmasi ternyata enggak, mereka nggak tahu menau. Kenapa diklaim seolah-olah mereka itu ikut memutuskan. Kemarin Ombudsman juga katakan, loh kami belum tahu bahwa ada surat yang mengatakan bahwa statusnya tetap dikatakan dihentikan penyelidikan. Kami tidak tahu dan kami belum memberikan rekomendasi apa-apa. Bahkan kami tidak dapat surat seperti yang didapat surat yang kami terima. Sehingga mereka minta kopinya dari kami. Baik Ombudsman maupun Kompolnas. Ya kan? Saya katakan apakah kalau memang putusan gelar yang mana lembaga eksternal itu ikut gelar sampai akhir ikut gelar kan, berarti adalah ikut memutuskan kan begitu. Ya kan? Ya, ternyata tidak. Sampai detik ini mereka belum memberikan rekomendasi apa-apa. Oleh sebab itu kami konfirmasi apakah setuju dengan surat tersebut yang mengatakan bahwa perhentian penyelidikan itu berlanjut. Mereka bilang, ya kami belum terima apa-apa. Jadi kami belum memberikan rekomendasi, tapi setelah kami jelaskan fakta-fakta itu, sehingga mereka menyimpulkan bahwa ya kami akan kaji ulang. Bahkan kami akan kaji, kami akan panggil Bareskrim, kami akan pertanyakan, dan pada akhirnya nanti kita akan laporkan ke Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo. Terima kasih dari saya. Ya. Oh Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu gitu. Saya Yulia Widianingsih, rakyat Indonesia. Saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh para pembicara tadi. Intinya yang harus dihentikan pemeriksaannya adalah para pejuang ke-12 terlapor dan bukan sebaliknya. Karena para terlapor itu tidak dilaporkan oleh Pak Jokowi. Yang melapor itu orang-orang yang tidak berhak untuk melaporkan. Sedangkan Pak Jokowi sendiri tidak melapor. Siapa yang memfitnahnya? Siapa yang mencemarkan namanya? Dan juga itu bukan fitnah. Karena fitnah itu adalah berita bohong. Sementara yang disampaikan selama ini oleh para pejuang ke-12 tokoh terlapor adalah berita yang sebenar-benarnya. Fakta yang benar. Dan kalau merasa tercemar, ya karena ulahnya Pak Jokowi sendiri. Itu yang kami sampaikan. Dan sebagai rakyat, saya berharap segera hentikan pemeriksaan dalam penyidikan kepolisian Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan Pak Presiden mendengarkan ini, para Kompolnas, pimpinan, para menteri yang terkait, agar memperhatikan perjuangan kami sebagai rakyat Indonesia. Ada perubahan dalam struktur organisasi, dan hanya karena bila kau berubah, maka bangsa dapat berubah. Itu adalah firman Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari saya, salah satu terlapor kasus ijazah Jokowi. Saya berharap untuk Pak Prabowo Subianto memperhatikan kasus ini yang semakin besar. Artinya kita semua tahu bahwa sampai saat ini Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya. Setelah 3 tahun TPUA memburu ijazah Jokowi, sampai saat ini tidak satupun dari kami dan rakyat Indonesia yang diberitahu soal ijazah aslinya Jokowi. Artinya saya bertanya kepada Presiden Republik Indonesia hari ini, Pak Prabowo Subianto, apakah Pak Prabowo juga sudah pernah melihat ijazah aslinya Jokowi? Saya yakin Pak Prabowo juga tidak pernah melihat ijazah aslinya Jokowi. Oleh karena itu, kepada Pak Prabowo Subianto, Presiden Indonesia hari ini, saya berharap kita bersama-sama untuk melihat ijazah aslinya Jokowi. Yang saya yakinkan ijazah aslinya tidak ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan dari Bang Ian. Satu catatan aja. Tadi di akhir pertemuan kita menyampaikan ke para Kompolnas yang menerima kita itu, supaya hasil pertemuan ini tidak hanya sampai di Kapolri atau menyampaikan di Kapolri, tetapi langsung ke Presiden, karena kita optimis dari kejadian Tom Lembong dan Hasto ini, kasus penegakan hukum ini bisa lebih baik. Itu semangat baru yang kurang lebih kenapa kita mau datang ke Kompolnas. Kita optimis dari kedatangan kita Kompolnas ini, penegakan hukum di Indonesia bisa lebih baik, dan kedatangan ini didiskusikan atau diinformasikan dari Kompolnas kepada Presiden Prabowo. Terima kasih, kurang lebih. Kami janji akan menuntaskan ini 15 September misalnya. Nggak ada kesepakatan seperti itu. Tetapi mungkin dari sisi penegakan hukumnya aja. Mulai dari prosesnya. Ada janji gitu ya? Prosesnya mungkin akan menjadi koreksi. Proses penegakan hukum. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Abang.